Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati Kiai pimpinan Pondok Pesantren Darun Nafi, kemudian ketua yayasan yang menaungi pesantren Darun Nafi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para santri, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi pembacaan Quran dibacakan oleh Al-Hafiz Ustaz Abdul Razak, yang tausiah Abdul Somad. Padahal sebetulnya sesama Abdul dilarang saling mendahului. Kenapa beliau lebih dulu? Karena beliau membawa Al-Quran. Siapapun yang membawa Al-Quran pasti lebih didahulukan. Ada 12 bulan dalam setahun: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kenapa disebutkan Ramadan? Karena Ramadan bulan diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gua, begitu banyak gua di dunia ini. Gua yang isinya kristal, gua yang besar, cantik, tempat orang bisa berkemah. Tapi ada gua kecil saja, panas, tinggi. Gua itu sampai hari ini nenek-nenek umur 70 tahun naik ke atas. Namanya gua Hira. Kenapa itu yang dimuliakan orang, yang dituju orang saat haji umrah? Karena disitulah diturunkan Al-Quran. Artinya sesuatu yang biasa menjadi luar biasa kalau dia ada Al-Quran. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota bukan sedang mengabsen. Insya Allah di dalam kepala mereka adalah Al-Quran. Rukun puasa, rukun sholat, rukun Islam, rukun iman, rukun Ka'bah. Rukun Ka'bah itu ada 4: rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Hajar Aswad. Rukun artinya tiang. Masjid ini bisa kokoh tegak berdiri karena ada rukun. Ada rukun-rukunnya. Jadi pondok pesantren itu insya Allah akan tetap tegak berdiri kalau ada rukunnya. Rukun pesantren itu, tiang pesantren itu ada 5. Tapi kata Kiai Anu, Kiai pesantren tiangnya rukun pesantren ada 6. Berarti beda mazhab. Rukun pesantren itu ada 5. Rukun yang pertama adalah kiai. Maka kalau ada pesantren tidak ada kiainya, tumbang. Berapa banyak pesantren ketika kiainya meninggal, tumbang. Kenapa? Digantikan oleh ustaz. Apa beda ustaz sama kiai? Nama saja. Di Aceh namanya Tengku, di sebagian tempat di Aceh namanya Abu. Tidak ada kiai di Aceh. Kiai di Jawa. Di Nusa Tenggara Barat dipanggil Tuan Guru, di Sumatera dipanggil Guru, tapi di Jawa dipanggil Kiai. Kenapa lebih populer Kiai? Karena memang yang paling banyak di Indonesia ini adalah masyarakat Jawa. Sampai-sampai kalau dikatakan, kalau pulanglah orang Jawa ke Pulau Jawa, tenggelam Pulau Jawa. Kemana pun kita pergi, ke Suriname, ada saudara kita orang Jawa.
dan yang menyebarkan Islam sampai ke Kucing, ke Sarawak, itu saudara-saudara, di Kalimantan, itu terbantunya penyebaran Islam karena saudara kita dari Pulau Jawa, kiai-kiai. Dulu kiai itu nama benda, keris, pedang, tombak, benda keramat, itu dipanggil kiai. Lembu, kerbau berwarna putih dipanggil kiai. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, itu dipanggil Kiai Selamat, kerbau putih. Kalau tersinggung berarti memang kerbau putih. Tapi begitu Islam datang, maka berubah. Yang dikeramatkan, yang dimuliakan, yang dihormati, yang dijunjung tinggi, tidak lagi keris, bukan lagi tombak, tapi kiai. Kiai. Islam datang merubah dari memuliakan benda mati kepada benda hidup. Itulah kiai, dihormati dan dimuliakan. Maka istilah kiai ini local wisdom, kebijaksanaan lokal yang kemudian diayomi oleh Islam. Karena Islam itu melihat sesuatu yang baik tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dia boleh dipakai. Jadi kalau ada orang tidak mau pakai kiai, jangan pakai kiai, pakai ustadz aja. Ustadz itu pun bid'ah, karena ustadz tidak ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina ustadz, enggak ada. Ustadz pun tidak ada dalam hadis. Pernah adik-adik ketemu hadis Nabi menyebut kata ustadz? Enggak ada. Kenapa? Karena memang ustadz bukan bahasa Arab. Karena ustadz berasal dari bahasa al-lughah al-farisiyah, bahasa Persia. Jadi kalau ada orang tidak mau pakai kiai, jangan pakai kiai, karena kiai itu tidak sunnah. Terus yang ceramah siapa? Ustadz. Ustadz pun bid'ah. Jangan terjebak pada istilah kiai, ustadz, tuan guru, tengku, muallim, mudarris, muaddib. Mengapa dia disebut dengan muallim? Karena dia mentransfer ilmunya. Allama yu'allimu ta'liman, muallimun muallamun. Kenapa dia disebut mudarris? Karena dia menghabiskan ilmunya. Indaras, habis. Darasa yudarrisu, menghabiskan ilmunya. Kiai habis ilmunya dia berikan ke santrinya. Itulah kiai. Beda sama guru silat. Guru silat tidak mau ilmunya habis. Kalau dia punya jurus 10, yang diajarkan 9. Yang satu dia simpan. Karena kalau diajarkan 10, muridnya membunuh dia. Kiai tidak begitu. Habis ilmu ini untuk engkau semua. Dia disebut sebagai muaddib. Muaddib diambil dari kata adab. Karena dari kiai lah kita tahu bagaimana cara berjalannya kiai. Bagaimana cara baca kitab adabnya. Qala al-musannifu rahimahullah. Dibacakan Al-Fatihah kepada penulis kitab. Muaddib, membuat orang menjadi beradab. Yang sebelumnya tidak ada adabnya, setelah masuk ke Darun Nafi, keluar menjadi beradab. Muhadzib, muhadzib artinya memperhalus. Yang sebelum masuk cakapnya, ngomongnya kasar. Setelah keluar dari, sebelum masuk kalau ngomong tong sampah isi mulutnya. Sebelum masuk ke Darun Nafi, bukan binatang pak, kiai, kebun binatang isi mulutnya. Tapi setelah keluar lembut, tidak ada lagi nyebut binatang. Kalau pun ada nyebut kucing, ayam. Jangan terjebak pada istilah kiai, buya, tengku, tuan guru, muallim, mudarris, muaddib, muhadzib, ustaz. Tapi di kampung saya nggak pakai itu Pak Ustaz. Terus di kampung kamu pakai siapa? My teacher. Ah, ini karena terlalu banyak makan roti. Kita tidak bicara pada bahasa. Yang kita pakai adalah substansi dan maknanya. Kira-kira nanti siapa yang mau dipanggil kiai? Angkat tangan. Alhamdulillah.
Yang tidak mau dipanggil kiai dipanggil ustaz. Alhamdulillah. Yang mau dipanggil teacher, terserah. Yang penting maknanya tadi ada di dalam diri kita semua. Sesungguhnya kita semua adalah guru. Menjadi ibu, jadilah ibu yang guru. Menjadi suami, jadilah suami yang guru. Saya bertamu ke rumah orang. Kebetulan malam itu malam Ahad. Orang ini punya anak gadis perempuan. Datanglah seorang guru bertamu. Guru ini tamu juga. Terus dia nanya ke anak gadis di rumahnya, kamu di rumah aja malam minggu? Iya, hari gini nggak punya pacar. Padahal yang ngomong ini adalah guru. Inilah guru yang tidak guru. Ini guru yang terjebak di ruang kelas. Dia menjadi guru hanya ketika di kelas. Pas keluar kelas dia menjadi bukan guru. Makanya bedanya Darun Nafi ada 3 kebebasan. Bebas usia, mau masuk umur berapa saja silakan. Bebas rumah dan tempat, bisa belajar di mana saja. Kalau bahasa orang Minangkabau di Sumatera Utara, alam terkembang menjadi guru, alam terkembang menjadi guru. Kita tidak dibatasi oleh ruang kelas. Dan yang paling membahagiakan di nomor 3, bebas uang sekolah. Berapa banyak anak bunuh diri, anak sekolah bunuh diri. Ketika ditelusuri kenapa dia sampai bunuh diri, karena malu tidak bayar uang sekolah 3 bulan, tidak diizinkan masuk ujian. Gemah ripah loh jenali, tongkat dan batu jadi tanaman. Di atas minyak, di bawah minyak. Di bawahnya minyak petrol, di atasnya minyak goreng, pohon sawit. Tapi anak bunuh diri karena tidak bisa bayar uang sekolah. Datanglah ke Darun Nafi, limited edition. Kalian yang menonton ceramah Abdul Somad di Darun Nafi, jangan datang ke Darun Nafi bawa santri membebani Darun Nafi, tapi datanglah ke Darun Nafi studi banding. Bagaimana kalian bisa mengelola 3 ini? Tanya ke Pak Kiai, tanya ke Pak Prima Yayasan. Nanti setelah dapat hasilnya baru cerita ke saya. Lalu kita adakan seminar supaya makin banyak yang terinspirasi dengan Darun Nafi. Kami mau ngaji Pak Kiai, umur sampean berapa? 15 tahun? Gak bisa. Di sini hanya nerima tamat SD sampai 12. Yang 13 innalillah. Masa orang mau belajar dibatasi oleh usia? Dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Makanya dalam Islam ada diajarkan talqin. Talqin dibacakan setelah orang masuk liang lahat, masuk kubur, dibacakan talqin. Ya fulan bin fulanah, kalau datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad SAW. Ma imamuka, katakan Al-Quran. Ma kiblatuka, katakan Ka'bah. Ma ikhwanuka, katakan muslimin musliman. Orangnya masih hidup atau sudah mati? Sudah mati, tapi tetap diajarkan talqin. Hadis tentang talqin tidak diragukan lagi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, As-Sahabi Al-Jalil, sahabat Nabi, thiqah, terpercaya. Status hadisnya kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadisnya hadisun hasan. Dalam Talkhis Al-Habir, kitab takhrij hadis, menuntut ilmu tanpa batasan. Kapan datang ruang kelas? Ketika Belanda datang. Belanda membawa sistem pakai kursi, pakai bangku, pakai meja, pakai dinding, pakai kelas. Yang sebelumnya tidak ada batasan. Ketika itu kiai membacakan kitab, sistemnya sorogan. Sekarang metode ini ditiru. Apa namanya? Sekolah alam. Apa namanya? Homeschooling.
home rumah, schooling sekolah, homeschooling sekolah di rumah, online. Enggak sekolah. Sekarang siapa yang bisa sekolah? Justru yang bisa sekolah orang yang enggak sekolah. Siapa itu? Pesantren. Hebatnya, Covid tidak masuk ke pesantren. Karena syarat masuk pesantren baca kitab. Covid ora iso. Ketika kiai datang, kiai punya karisma, bicaranya luar biasa, maka prinsip di mana ada gula di situ ada berdatanganlah semut-semut. Ini semut-semut hitam. Pecinya hitam. Yang di belakang semut merah. Hati-hati, semut merah menggigit, semut hitam tidak. Maka berdatanganlah semut. Makanya karisma kiai luar biasa. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasib Ash'ari, Kiai Bisri Sansuri. Pindah kita ke Sumatera, Tuan Guru Mustafa Hussein, berdirilah pesantren Mustafawiyah Sumatera Utara di Madinah, bukan Madinah Munawwarah, Madinah Mandailing Natal. Lalu ke Sumatera Barat ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Manis, berdatangan orang, santri-santri datang, berdirilah pondok pesantren Candu. Di Bukit Tinggi Syekh Ibrahim Musa Parabek pulang dari Makkah. Di Sumatera Utara, di Medan, pulang dari Makkah Syekh Hasan Ma'sum. Mereka inilah orang-orang yang manis dikelilingi. Kiai dulu kalau datang jamaah minta zikir, datang jamaah minta doa, datang jamaah minta ijazah kitab, datang jamaah nanya nahu, datang jamaah nanya sharaf, datang jamaah nanya balaghah. Ustaz Abdul Somad datang jamaah minta foto. Gak ada yang nanya zikir, gak ada yang nanya doa, gak ada yang minta ijazah. Rukun yang pertama adalah kiai. Maka semua santri Darun Nafi ini akan pulang menjadi kiai. Oh, saya nggak mau jadi kiai. Dalam hatinya, saya nggak mau jadi kiai. Kau mau jadi apa? Jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan tapi tetap kiai. Saya mau jadi polisi. Jadi polisi tapi tetap kiai. Saya mau jadi tentara. Jadi tentara tapi tetap kiai. Apa maksudnya? Ngerti agama dan punya pesantren. Amin. Amin. Darun Nafi 1, Darun Nafi 2, Darun Nafi 3, Darun Nafi 4, Darun Nafi 5. Sejuta Darun Nafi sebelum hari kiamat. Amin. Ada satu cabang Darun Nafi di London. Tidak ada yang bilang amin karena mustahil. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan Islam dari negeri paling timur, tempat matahari terbit, Jepang. Pak Ustaz, Jepang tak bisa diharapkan. Sibuk mereka buat mobil, sibuk mereka buat mobil. Mobil itu tadi hampir tak masuk ke dalam. Saya bilang tak usah masuk, nanti Al-Fat ini berubah jadi Al-Fatihah. Dimasukkan mereka juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kunci pertama pesantren adalah kiai. Jadi yang dicetak di Darun Nafi ini adalah mencetak kiai. Mau kalian jadi kiai? Mau. Mantap. Nanti ibu nyanyi saya cari. Tak usah kalian pikirkan itu dulu. Berdatangan nanti sampai tak sanggup kalian nampung-nampung. Nah, boleh ganteng-ganteng. Luar biasa. Kiai inilah yang menjadi perekat, menjadi magnet, menjadi orang berdatangan berbagai macam kampung, kota, pulau berdatangan untuk menjumpai kiai. Datang ibu hamil, anaknya mau mudah lahir, kemana dia datang? Ke kiai. Datang orang buka kebun kelapa sawit biar supaya tidak diambil gajah, kemana dia minta doa? Ke kiai. Datang orang mau nyalek,
Datang orang apapun tujuan dia semuanya, dia datang kepada kiai. Anaknya demam, kiai minta air putih. Ya kalian tak bisa nolak. Pulang kalian ke kampung, ada orang kerasukan jin. Tolonglah santri dari Darun Nafi. Iya, tolong bacakan ayat. Oh nggak bisa, saya cuma belajar nah nggak bisa. Kalian buka tutupnya, bacakan dilihat sama jin, lain ini doanya. Terserah nanti kalian pulang ke kampung. Mungkin di kampung kalian tidak dipanggil kiai, dipanggil tuan guru. Mungkin tidak dipanggil kiai, dipanggil ustaz. Tapi jadilah orang yang menjadi magnet perekat umat, menyatukan masyarakat. Karena Nabi tidak meninggalkan emas dan perak. Yang ditinggalkan adalah al-ulama warasatul anbiya. Inilah dia ulama pewaris para nabi. Abdul Somad ibarat pokok kayu sudah mulai menguning layu, tak lama lagi akan mati. Tapi dia tidak bersedih, tak putus asa. Kenapa? Masih ada tunas-tunas hijau. Masya Allah. Saya mau kalian menjadi anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Kalian tua, berubah, berusia, semangatnya tetap muda. Jangan sampai kalian menjadi orang jompo yang terjebak di tubuh anak muda. Muda, umur 15, bawaannya ngantuk. Udah makan ngantuk, belum makan ngantuk, sama ngantuk ya. Mesti semangat. Insya Allah dari Darun Nafi ini akan keluar kiai-kiai yang tahan banting. Amin. Untuk apa kalian dimanjakan? Baju dicucikan, pakaian disetrikakan, masakan dimasakkan. Mau jadi apa kalian? Kami dulu di pondok nyuci sendiri. Makanya kadang kawan di sebelah itu baunya luar biasa. Sampai setan pun takut dekat. Maka saya sekarang heran melihat pondok-pondok pesantren yang memanjakan santri. Mau jadi apa mereka nanti? Mau dikirim dia ke suku pedalaman, mana tahan? Jadi heran orang melihat video Ustaz Abdul Somad masuk hutan, keluar hutan, naik perahu, naik sampan, naik rakit. Kok bisa? Oh, kami memang dididik dengan pendidikan yang bukan biasa, tapi dididik dengan pendidikan luar biasa. Hanya pendidikan luar biasalah yang akan mencetak pemimpin-pemimpin luar biasa. Salah satunya akan keluar dari Darun Nafi. Amin, amin, amin. Rukun yang pertama, kiai. Rukun yang kedua, kiai tidak bisa dipanggil kiai kalau tidak punya santri. Tapi kalian jangan nanti terlalu bangga. Pak Kiai, kalau nggak ada saya, Pak Kiai nggak jadi kiai. Jangan gitu ngomongnya. Itu kiai kualat kalian. Itu namanya santri kurang ajar. Dicopot gelar santri kalian. Maka yang berdatangan adalah santri, dan santri tidak ada batasan usia. Walaupun janggutnya sudah putih, kalau dia punya semangat belajar, berarti dia adalah santri. Yang pertama menterjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bisa diingat? Yang baca Quran tadi Ustadz Al-Hafiz Abdul Razak, yang ceramah Abdul Somad, yang nerjemah Quran Abdul Rauf. 3 Abdul. Abdul Rauf As-Singkili di Aceh, Singkel namanya. Ketika dia sedang mengajar, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki dari pantai Pariaman, Sumatera Barat. Lalu kemudian dididiknya anak ini dengan kasih dan sayang. Ketika itu dia makan sirih. Tahu sirih? Daun sirih. Ya, dia makan sirih. Sirih itu ada tempatnya. Tempat sirih itu namanya tepak sirih. Pas dia sedang makan sirih, jatuh tepaknya. Jatuhnya ke lubang WC.
Datang muridnya ini menggali, anak masuk ke dalam, digalinya, dicucinya bersih, dibawakannya ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Apa kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Di antara semua santri-santriku ini, engkaulah nanti yang akan mewarisi ilmuku, maka setiap kau berbicara seperti aku, dan engkau akan dikenang sepanjang zaman. Ucapan itu terbukti sampai hari ini. Orang tetap datang berziarah ke makam murid ini bernama Syekh Burhanuddin Ulakkan di Sumatera Barat. Ada istilah namanya Basapa. Basapa itu artinya ziarah di bulan Safar. Nanti bulan Safar seluruh orang, ribuan jutaan orang datang berziarah. Barokah guru, barokah kiai, barokah yang diperoleh. Berapa banyak orang kadang ilmunya banyak, S1, S2, S3, profesor, S cendol, S teler, S doger. Jangankan mencium tangannya, melihatnya pun orang tak mau. Jangankan mendengar ucapannya, ngobrol pun orang tak sudi. Kenapa? Tak ada barokah. Makanya kadang orang heran kalau ngaji di pondok. Ngajinya cuma 10 menit, baca Al-Fatihahnya sampai 100. Yang dicari itu apa sebenarnya? Barokah. Ada orang anaknya lahir, yang didoakan untuk anak itu apa? Barokah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddah. Ada orang nikah, mempelai laki-laki dan perempuan, yang didoakan untuk mereka apa? Barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada orang mau makan, yang dibaca doa apa? Barokah. Allahumma, jangan dibaca sekarang. Ada orang ketemu, yang pertama kali ketika ketemu yang kita ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita ingin anak-anak ini adalah anak-anak yang barokah. Di antara semua tanah ini, manalah semua tanah ini tanah yang barokah? Nih, tanah Darun Nafi inilah tanah yang barokah. Amin. Tepuk tangan aja, nggak tahu alasannya. Ibu punya tanah, luasnya 100 hektar. Amin. Meninggal. Tanahnya dijual suami ibu untuk bapak takut menjawab. Dia sangka ibu dengar. Ibu nggak dengar, Pak. Bapak punya mobil, harganya 3 miliar. Amin. Bapak meninggal, dibawa mobilnya. Tapi tanah wakaf Darun Nafi, apakah bisa diwariskan? La yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Sampai hari kiamat tanah ini akan mengalirkan amal jariah sampai ditiupkan sangkakala, hancur lebur dunia. Maka hidup ini yang dicari adalah barokah. Kamu mau kemana? Mau pergi. Mau nyari apa? Ngalap barokah. Ngajinya mungkin biasa-biasa aja, tapi barokah yang luar biasa. Saya tidak menganggap diri saya paling pintar. Banyak kawan-kawan saya yang cerdas-cerdas, pandai-pandai. Saya tak menganggap saya paling alim. Banyak. Tapi saya tidak pernah melawan guru. Gak pernah saya lawan. Diantukkan kepala saya ke dinding, diam aja saya. Apapun kata dia, tariknya rambut saya panjang, tarik nih. Tidak pakai, dulu kalau sekolah mesti pakai seragam. Mat, ada razia hari ini. Aduh, nggak ada. Tempel pakai mie. Sampai upacara lepas. Tarik, tapi tak pernah saya lawan. Sekali pun tak pernah saya lawan guru-guru saya. Mungkin melihat saya tak melawan tadi, didoakan. Ada muridku namanya Abdul Somad saja. Ya Allah, bukakanlah pintu hati. Mungkin berkat doa guru. Maka kalian insya Allah keberkahan kiai akan turun selama tidak melawan. Sami'na wa ata'na.
Rukun yang pertama kiai, rukun yang kedua santri. Jangan sangka santri yang terdaftar saja. Bapak ibu yang datang kemari ngaji, wali murid yang datang mengantar anaknya ikut pengajian, kalian juga sesungguhnya adalah santri, tapi santri yang tidak dapat ijazah. Tidak dapat ijazah formal, tapi dapat ijazah mengamalkan ilmu. Kalian adalah santri yang tidak ikut ujian, tapi boleh jadi ilmunya lebih banyak kalian daripada yang nyantri. Karena yang nyantri boleh jadi terpaksa. Ada santri, ada nyantri. Jangan sampai kita nyantri. Kalau di pesantren ini udah lama betul. Udah lama aku mau lari nggak jadi. Tapi ada orang yang datang ngantar anaknya, ngantar cucunya, dia duduk mendengarkan 1, 2, 3 hadis. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Ada kiai, ada santri. Kiai ada, santri ada. Tempatnya di mana? Rukun yang ketiga, tempatnya bernama masjid. Awalnya pesantren itu yang pertama dibangun adalah masjid. Maka amat sangat aneh kalau nggak ada masjid. Jadi masjid besar, lalu kemudian orang buat lingkaran di sana belajar fikih, lingkaran di sana belajar usul fikih, lingkaran di sana belajar hadis, lingkaran di sana belajar tafsir, lingkaran di sana belajar tasawuf. Lingkaran-lingkaran itulah cikal bakal kelas. Universitas Al-Azhar, Al-Azhar adalah nama masjid. Mudah-mudahan setiap anak kita pulang satu anak satu masjid. Bapak-bapak jangan mati sebelum bangun masjid. Niatkan itu dalam hati, Pak. Ibu-ibu gitu juga, nabung, ambil 1 kotak, masukkan uang kerincing untuk bangun masjid. Syukur-syukur ibu sebelum meninggal, malaikat maut sudah mencabut nyawa ibu. Kata Allah, jangan cabut dulu sebelum dia bangun masjid. Tak jadi mati. Tengok, hampir mati. Tapi karena di masjid nggak jadi. Hebatnya masjid. Ustaz Somad, tolong doakan saya panjang umur. Kenapa gitu Pak Haji? Saya sedang bangun 3 masjid. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ini ada 1 jamaah, tidak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Ya Allah, aku sedang bangun masjid 3, ya Allah, jangan matikan aku sebelum masjid ini selesai. Umur Pak Haji udah berapa? 80 tahun. Belum mati-mati. Dia tawar menawar dengan Allah. Orangnya masih ada, masih hidup sampai hari ini. Yang muda-muda, yang sehat, mati kena COVID, dia sehat. Ketemu saya satu lagi di jamaah, Ustaz Somad, doakan saya 1 aja. Apa Pak Haji? Jangan saya mati sebelum selesai 99 masjid. Ternyata banyak bertemu dengan orang unik-unik, aneh-aneh, tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ baru saya paham, rupanya umur ini bisa ditawar. Bapak Ibu maka berniatlah bangun masjid. Doakan Abdul Somad belum mati sebelum bangun masjid. Dah selesai. Banyak yang mengaminkan. Di mana tempat belajarnya? Masjid. Kenapa mesti belajar di masjid? Belajar di kelas. Kelasnya jauh dari masjid. Begitu azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Muazzinnya belum makan, nanti agak lemas. Hayya 'alas shalah. Kata gurunya, ya udahlah, pelajaran kita nanggung, biar aja mereka sholat dulu, waktunya kan panjang. Kalau belajarnya di masjid, apakah mungkin sholat ditunda? Tidak, andai pun ditunda paling 5, 10, 15 menit. Karena di dalam masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di dalam rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadabbarunahu fima bainahum, mengkaji isinya.
3 yang dilakukan dalam masjid: duduk di rumah Allah berkumpul, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, datang sakinah. Sakinah itu bukan anak gadis. Sakinah itu ketenangan. Maka jangan heran kalau ada santri tertidur di masjid, karena hatinya bisa orang tidur kalau hatinya tak tenang. Kami dulu di pesantren ada namanya Qismut Ta'lim, bagian pendidikan dan pengajaran. Di pundaknya bukan sorban, tapi sajadah tebal, karpet, untuk nengok mana yang santri yang ngantuk, mana yang tertidur, mana yang dapat sakinah. Bagaimana caranya biar supaya tidak dipukul? Tidurlah waktu sujud. Ketika sedang sujud, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Qismut Ta'lim ikut sholat. Banyaklah yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Ini jangan diamalkan di Darun Nafi. Dan saya yakin ini tidak ada di Darun Nafi. Sana semuanya semangat. Orang barat itu sampai makan pil tidur biar supaya bisa tidur. Ada hotel dibangun bentuknya seperti gelas, bangkainya kecil di bawah, mengembang ke atas, jendelanya terbuka. Hotel itu ditutup sekarang. Kenapa ditutup? Karena banyak orang barat bunuh diri di hotel itu. Mobilnya mewah, rumahnya megah, duitnya banyak, tapi stres, tak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Orang yang belajar di pondok hatinya tenang. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyat bihimur rahmah, hafat bihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Santri-santri ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, anak muda yang lain sibuk dengan narkoba, anak muda lain sibuk dengan pacaran,